Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Pak Najar, Pak Guru Matematika yang santuy. Jadi hari ini khusus untuk membahas latihan soal-soal di bangun ruang ya. Nanti kalian akan menemui bangun ruang seperti ini, atau yang seperti ini, atau juga gabungan antara kerucut dan setengah bola. Bisa jadi gabungan antara bola dan tabung. Jadi bolanya dibelah, kemudian tabungnya berada di tengah-tengah bola. Oke, langsung saja ya kita mulai. Baik, kita mulai dari yang pertama, nomor 11. Diketahui sebuah prisma tegak ABCDEF. Oke, jadi ini dengan alas siku-siku. Kalau prisma tegak ABCDEF, alas siku-siku itu berarti alasnya segitiga siku-siku ya. Oke, seperti biasa, cara menggambarnya kita mulai dari atapnya. Kalau berupa prisma tegak itu kita mulai dari atapnya ya. Atapnya segitiga. Kita bikin segitiga dan siku-siku ya. Siku-siku. Kita anggap nih seolah-olah siku-siku. Nah, ini terlihat seperti siku-siku. Kita kasih tanda siku-siku di sudutnya. Kemudian kita gambar tiang-tiangnya. Nah, ini tiang-tiangnya kita gambar dulu. Samakan saja ya panjangnya ya. Kalau ini 2, ini sekitar 2 juga selisihnya. Ini panjangkan lagi. Nah, seperti ini, sehingga bisa tergambar segitiga juga yang ada di alasnya. Jadi ini kita gambar garis putus-putus, kemudian kita hubungkan titik-titiknya, kita hubungkan lagi, ya, kemudian sama ya, tegak lurus juga, segitiga atas dan bawah, atap dan alasnya juga sama. Oke, kemudian yang diketahui berikutnya adalah panjang AB 5 cm. Ya, jadi kalau misalnya diketahui ABCDEF, itu pengurutannya adalah sesuai dengan yang diketahui aja ya, siku-siku di B. Oke, jadi siku-siku di B, maka A, B, C-nya seperti ini, dan DEF-nya ngikutin dengan yang di bawah, DEF. Nah, setelah dinamai seperti itu, panjang AB diketahui 5 cm, baik, dan panjang BC 12 cm. Kemudian, AD-nya 15 cm, AD 15 cm, AD itu tingginya ya, berarti ya, 15 cm. Yang ditanyakan adalah volumenya. Yang pada video sebelumnya, part 1, Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara mencari luas permukaannya, sekarang volumenya. Kita tulis dulu, volume untuk prisma, itu adalah, ini bukan cuma prisma ya, tetapi semuanya. Jadi itu adalah luas alasnya berupa segitiga, maka kita pakai luas segitiga. Oke, luas segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi ini supaya ingat aja, setengah dikali alas dikali, Bapak ganti tingginya dengan T yang kecil. Dan T yang besar itu adalah tinggi dari prisma. Nah, ini kalian catat dulu rumusnya. Kalau misalnya lupa, bisa dilihat-lihat lagi. Jadi setengah kali alas kali tinggi itu merupakan rumus dari segitiga. Oke, segitiganya sebenarnya sudah tahu ya. Kita alasnya itu ada di sini ada angka 5, ada angka 12. Dan di sini di titik B adalah tanda tegak lurus. Itu berarti alas dan tinggi itu kan saling tegak lurus ya. Jadi bisa saja kalian pilih alasnya itu 5 dan tingginya adalah 12. Ingat, kalau saling tegak lurus itu berarti hubungannya antara alas dan tinggi. Jadi kita bisa langsung melanjutkan untuk volume prisma sendiri. Setengah dikali alas, A-nya adalah 5, kemudian tingginya adalah 12. Kemudian tinggi dari prismanya sendiri yaitu AD. AD adalah 15. Kemudian kita bisa sederhanakan antara setengah dengan 12 sama-sama dibagi 2 akan menghasilkan yang di sini 6 dibagi 2 ya. Kemudian 1 per 1 ya, sama dengan 5 dikali 6 yaitu 30. 30 dikali dengan 15 hasilnya adalah 450 cm pangkat 3. Karena volume maka kita gunakan satuannya berpangkat 3. Oke, sudah ya, nomor 11 gampang sekali. Kita ke nomor 14. Masih latihan soal tapi nomor 14. Nomor 14 itu yang ditanyakan adalah tentukan volume bangun di bawah ini dan bentuknya itu seperti gabungan ya, gabungan antara dua buah bangun ruang. Jadi kita gambar dulu yang di atas dulu deh. Yang di atas itu berupa limas, bentuknya seperti piramid dan alasnya persegi panjang ya. Itu persegi panjang ya. Oke, persegi panjang alasnya. Kita buat gambar yang besar aja. Kalau prisma itu dimulai dari atapnya, maka limas dimulai dari titik tertingginya. Titik tertingginya itu titik puncaknya. Kita gambar
kemudian garis-garis yang merupakan tiang-tiangnya ya, sama seperti kalian menggambar prisma tadi. Dah, kemudian Bapak gambarkan ini garis putus-putus menandakan dia ada di belakang, garis putus-putus juga. Kemudian ini adalah garis lurus karena dia tampil di depan. Ini di belakang juga nih, ya, belakang ya. Nah, kemudian kita gambar baloknya yang di bawah 8, 6, 4. 4 bisa dikatakan segini aja, kemudian 8 bisa terlihat seperti dua kalinya ya. 4 itu tingginya, 8 itu panjangnya, ini 8, kemudian yang 6 adalah lebarnya. Nah, kita gambarkan nih 4 cm itu dua ruas ya. Kemudian kita kasih keterangan di sini ada 8 cm mulai dari ujung kiri ke ujung kanan yang berupa panjangnya, kemudian ini adalah 6 cm dari depan ke belakang, kemudian dari atas ke bawahnya ini adalah 4 cm yaitu tinggi dari baloknya. Kemudian yang diketahui itu adalah 13 cm itu miringnya sepertinya. 13 itu adalah sisi miring dari tiang-tiang dari limasnya. Nah, volume di bawah ini. Berarti kita mencari volume balok sama volume prisma. Volume balok dulu yang gampang ya. Itu yang nomor 1. Ini Bapak kasih number 1. Itu adalah volume balok. Volume balok itu rumusnya gampang ya. Panjang kali lebar dikali tinggi. Yang mana kita udah tahu semuanya. Panjangnya adalah 8 cm, lebarnya adalah 6 cm, dan tingginya adalah 4 cm. 8 dikali 6, 48. 48 dikali 4 hasilnya adalah 192 ya, 192 cm pangkat 3. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah volume limas. Sebelum kita mencari volume limas dulu, volume limas itu kita tahu rumusnya adalah sepertiga. Kalau di prisma itu nggak pakai sepertiga, kalau limas dipakai sepertiga ya, luas alas dikali dengan tingginya. Nah, masalahnya adalah kita belum tahu tingginya. Kalau luas alas gampang ya, luas alasnya kan berupa persegi panjang, 8 kali 6. Terus yang tingginya kita belum tahu. Nah, untuk mencari tingginya, karena ini adalah sisi miring, biasanya kalau sisi miring itu berhubungan dengan apa? Pitagoras ya. Jadi kita ambil dari titik tertingginya, yaitu titik puncaknya, kita jatuhkan dia ke alas dari limas ya. Bukan alas dari balok, tapi alas dari limas. Nah, 13 itu adalah yang miring di sini. Maka kita hubungkan dari titik yang jatuhnya titik tinggi di alas tadi, kita hubungkan dengan yang memiliki panjang 13 yaitu miringnya. Tentu saja ini adalah tegak lurus karena hubungan antara alas limas dengan garis tingginya. Nah, ini kalau Bapak arsir, kalian harusnya bisa melihat segitiga yang daerahnya Bapak arsir seperti ini. Nah, ini Bapak kasih nama aja ya, yaitu adalah segitiga A, B, C. Tentu saja tegak lurusnya di A. Nah, ini akan Bapak gambarkan, karena itu titik-titiknya warna merah, Bapak gambarkan warna merah. Ini segitiganya Bapak gambarkan di luar, yaitu segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya di A, sisi miringnya yaitu 13 cm. Itu ada di BC, jadi ini A, sisi siku-siku, kemudian di B, yang ini adalah C itu titik tingginya juga sekalian ya. Jadi dari B ke C itu adalah 13 cm. 13 cm. Sedangkan dari A ke B itu kita cari dari segitiga yang ada di alasnya. Yaitu Bapak kasih nama lagi ya ini ya. ABCD ya, ABCD. Oke, tentu saja ini siku-siku ya karena dia balok. Jadi karena dia balok, maka ini segitiga siku-siku ABD, maka Bapak kasih lagi ABCDE. Oke, sekarang kalian perhatikan segitiga BDE. Segitiga BDE Bapak akan gambarkan di samping bawah. Nah, itu karena biru dan merah, Bapak gambarkan seperti yang digambar ya, biar kalian bisa melihat yang mana sih sisi-sisi dari dari BDE. E-nya ada di samping kiri, D-nya merupakan tegak lurus, B-nya adalah yang di atas. Nah, ini kenapa awalnya miring kita gambarkan tegak lurus, karena yang kita gambarkan ini sebenarnya dimensi 3, tetapi kita gambarkan di atas kertas, yaitu dimensi 2. Bapak kasih tanda tegak lurus, kemudian DE kita sudah tahu ya, DE itu 8 cm,
DE dari D ke E itu 8 cm, kemudian dari B ke D itu adalah 6 cm. Maka kalau mencari BE-nya adalah BE, maaf, pakai hitam aja. BE sama dengan pakai Pitagoras, akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Karena BE merupakan sisi miring. Maka 8 kuadrat tambah 6 kuadrat itu berapa? 8 kuadrat itu 64 ditambah 36. Kalian udah pasti tahu ya. Triple Pitagoras yang cukup terkenal juga ini 8, 6, 10 berarti. Ini adalah 100. Akar 100 adalah 10 cm. Nah, kalau BE-nya 10 cm, maka A ini kan titiknya di tengah-tengah nih. A itu di tengah-tengah BE. Maka A-nya sebenarnya adalah dari A ke B itu hanya 5 saja. Karena AB-nya 10 cm. Oke, kita dapat AB-nya adalah AB-nya ini adalah 5 cm. Kita dapatkan 5 cm. Kemudian AC-nya itu yang dicari ya. AC yang dicari yaitu merupakan tinggi. Maka tinggi sama dengan akar. Ingat ya, karena dia sudah diketahui yang sisi miringnya, maka dikurangin ya. 13 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat. Ini juga triple Pitagoras yang cukup terkenal, yaitu kan kita dapatkan pasti hasilnya 144 atau akar dari 144 itu adalah 12. Jadi tingginya adalah 12 cm. Ketika tingginya udah dapat, gampang deh. Berikutnya volume 5 sama dengan rumusnya tadi apa? Oh ya, rumusnya belum Bapak kasih ini ya, penekanan ya. Nah, ini ada rumusnya. Silahkan kalian ingat-ingat. Dan di buku pun juga ada sebenarnya ya. Volume 5, oke. Jadi volume 5 sama dengan 1/3 dikali luas alasnya berupa persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, kemudian dikali dengan tingginya. Dah langsung kita kali 1/3 dikali panjangnya adalah 8 cm, tentu saja ya, panjang yang ini ya, lebar adalah 6. Lebarnya 6 cm dan tingginya kita dapat tadi 12 ya. Nah, ini kita langsung kita sederhanakan, 1/3 kita kali dengan 6 akan menghasilkan 2. Kemudian 8 dikali 2, 16 atau 8 kali 2 dulu deh boleh. 8 kali 2, 16. 16 dikali 12 itu hasilnya adalah 192. Oh, sama-sama 192 ya. Ini adalah luas yang kedua, yaitu volume yang kedua, yaitu volume 5. Maka volume total, ini ya, volume total itu adalah volume 1 ditambah volume 2 atau 192 ditambah 192, maka akan menghasilkan 384 cm pangkat 3. Ternyata balok dan 5 memiliki volume yang sama ya anak-anak. Soal nomor 15 itu sudah dikasih gambar sebenarnya, sama seperti nomor 14 ya, gampang banget. Berarti ini tentukan volume bangun di bawah ini. Oke, identifikasi dulu bangun itu merupakan suatu gabungan antara dua buah bangun ruang, yaitu kerucut dan setengah bola ya. Kita gambar dulu kerucutnya. Kerucutnya kita gambar agak besar biar nanti bisa ditulis-tulis, gampang nulisnya enak. Kemudian ini adalah lekukan dari kerucutnya sendiri sekaligus atas dari bola. Bola nggak punya atas ya, ini pertengahan dari bola berarti. Nah, bolanya kita gambarkan dulu, melengkung juga. Ingat ya, bolanya sebenarnya 3 dimensi, tetapi terlihat 2 dimensi di sini. Oke, di sini ada apalagi nih, ada keterangannya ya, di mana tingginya adalah 10 cm, kemudian jari-jarinya 6 cm, jari-jarinya 6 cm, ini 6, ini 10. Triple Pitagoras yang pernah kita lakukan di nomor 14 tadi adalah, kita cari, perlu nggak ya volume? Oh, nggak usah ya, karena volume kita nggak perlu garis pelukis. Ini garis pelukis nih yang miring, jadi kita nggak usah. Jadi untuk mencari volume totalnya itu pertama adalah volume dari limas. Volume limas rumusnya apa? Maaf, bukan limas ya, kerucut. Karena ininya berupa bulat atau lingkaran alasnya ya. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alasnya berupa lingkaran ya, VR kuadrat dikali dengan tinggi. Yaitu 1/3 dikali V-nya karena bukan kelipatan dari 7, maka kita gunakan V-nya 3,14. Dikali R-nya kuadrat, R-nya 6 ya, 6 kuadrat dikali dengan tingginya 10. Nah, ini adalah 1/3 dikali 3,14 dikali 36 ya. 6 kuadrat kan 36 dikali 10. 36 bisa kita sederhanakan dengan 1/3. 36 dibagi 3 akan menghasilkan 12. Ini maka sama saja dengan 120
Iya betul, 3,14 dulu ya. 3,14 kita kali dengan 120. Jadi 3,14 dikali 120 adalah 376 ya, 8 cm pangkat 3. Oke, kita udah dapat volume kerucutnya. Sekarang kita gambar volume dari setengah bolanya ya. Volume bola sendiri itu adalah 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. R-nya udah tahu 6 ya. Nah, karena volume bolanya ini, maka volume setengah bolanya, setengah dari volume bola, karena bolanya cuma separuh aja ya. Setengah dari volume bola itu sama dengan, kita tambahkan dengan setengah di depannya. Setengah dikali 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Oke, Bapak lupa untuk rumusnya ini. Nah, volume bola, maka setengah bola tinggal tambahkan setengahnya. Untuk kerucut juga, volume kerucut itu 1/3 VR kuadrat T. Tidak mencari garis pelukisnya atau S-nya. Nah, ini kita tambahkan. Ini adalah yang kedua. Jadi, langsung saja kita cari ya. Setengah, ini 1/4-nya, 4 dengan setengahnya kita bisa sederhanakan menjadi 2/3. Kemudian 2/3 dikali V-nya kita gunakan 3,14 ya. Sama seperti yang pertama. R pangkat 3. R-nya adalah 6. Pangkat 3, R pangkat 3, 6 pangkat 3 itu 216 ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi dengan 3 nih. Jadinya sama dengan 2/3 dikali 3,14 dikali 216. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 3, 216 bagi 3 itu hasilnya 72. Kalau 72 dikali 2 akan menghasilkan 144 dikali 3,14. 144 dikali 3,14 hasilnya adalah 452,16 cm pangkat 3. Nah, nih kalau sudah dapat 1 dan 2, maka volume total itu adalah volume pertama yaitu kerucut ditambah dengan volume kedua yang merupakan setengah bola. Volume pertama kerucut itu 376,8 ditambah dengan volume kedua berupa setengah bola 452,16. Nah, ini kalau dijumlahkan akan menjadi 828,96 cm pangkat 3. Oke, gampang sekali ya. Jadi itu dia untuk pembahasan-pembahasan yang sebenarnya mudah, tapi ini gabungan-gabungan saja. Berikutnya silakan kalian coba kerjakan saja untuk soal-soal yang belum Bapak bahas di video ini. Dan juga kalau misalnya ada jadi gampang sekali ya, jawabannya adalah 828,96 cm pangkat 3, tinggal dijumlahkan saja untuk volume kerucut dan volume dari setengah bola. Nah, untuk soal-soal yang belum dibahas, silakan kalian coba kerjakan. Nanti kalau terdapat kesulitan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp ataupun di kolom komentar YouTube yang akan selalu dipantau oleh Bapak. Jadi, sekian dulu pembelajaran kita, dan jangan lupa ini adalah akhir dari pembelajaran bangun ruang. Oleh karena itu, persiaplah untuk ulangan harian yang pertama. Mulai dari dimensi 2 ya, dimensi 2 dan dimensi 3. Oke, gitu dulu. Dan baik, begitu saja. Silakan belajar. Selamat menikmati video ini dan jangan malu untuk bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.